Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo teman-teman semua, apa kabar? Kami dari PDB A27 pada hari ini ingin mempersembahkan sebuah podcast bertemakan memanusiakan iptek. Sebelum perkenalkan, saya Faros Dharma. Saya Muhammad Haidar Jamil. Pada kali ini kami mau dua bintang tamu dari Kementerian Kominfo BMFA UNER, yaitu kenalin teman-teman semua pendengar di rumah, aku Zainal Ihsan Alihi, kebetulan sebagai Menteri Kominfo BMFA UNER Kabinet Karya. Terus ini juga ada stafku. Hai semuanya, kenalin nama aku Adiana, aku dari staf multimedia Kementerian Komunikasi dan Informasi, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Ya, baik. Langsung saja kita masuk ke topik pembahasan. Ya, jadi kita ada beberapa list pertanyaan, Mas Mbak. Nah, pertanyaan pertama nih Mbak dan Mas mengenai iptek ya. Bagaimana menurut Mas dan Mbak ini selaku Kominfo, Menteri Kominfo, tentang perkembangan iptek sejauh ini? Dulu ya, mungkin kalau perkembangan dari iptek sendiri atau ilmu pengetahuan dan teknologi atau sering kita sebut sebagai iptek itu kan, kalau menurutku pribadi ya, selama peradaban manusia ini masih berkembang, maka iptek itu pula juga akan terus berkembang. Mungkin kalau sekarang kan trennya teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Nah itu TIK ini sendiri, misal kita lihat dari jauh ke belakang di zaman dahulu, sebenarnya orang-orang dahulu tuh itu sudah mengembangkan apa yang namanya teknologi. Kalau kita tahu dulu itu ada sistem yang namanya nomaden atau berkelana atau mencari makan dengan berpindah-pindah tempat. Nah itu sistem itu bisa hadir di zaman itu karena memang ilmu yang berkembang pada saat itu kan ada ilmu mengamati, ilmu mengenal, dan juga ilmu mengenali kesalahan. Nah, kalau di zaman sekarang ilmu teknologi yang berkembang tentunya udah jauh berbeda dibanding zaman yang dulu. Kalau sekarang kan kita bisa lihat kayak gadget kan udah banyak berkembang gitu-gitunya. Nah, itu kan sebenarnya teknologi zaman sekarang maupun teknologi zaman dulu kan sebenarnya tujuannya sama-sama untuk mempermudah dari sarana kehidupan manusia sendiri gitu. Setuju sih, soalnya menurut aku iptek itu sampai kapanpun namanya ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana kita itu sebagai manusia selalu dituntut untuk selalu membuat perkembangan dan juga membuat revolusi. Jadi iptek tuh nggak akan stuck di satu zaman aja. Misalnya sekarang digitalisasi, kita nggak tahu nanti 10 tahun ke depan atau mungkin 20 tahun ke depan ipteknya akan menjadi seperti apa. Jadi perkembangan iptek untuk saat ini, sekarang ataupun yang dulu itu akan selalu berkembang dan mengikuti perkembangan zaman dari setiap manusia. Ya, berkembang. Kalau menurut Jamil gimana sih? Ya, kalau menurut saya sendiri ya benar ya kalau kata Mas Zenit ya. Jadi kemanapun manusia pergi ya, selagi masih ada kebutuhan dan kemauan manusia itu sendiri, maka iptek juga akan mengikuti gitu. Secara simpelnya, mau masih zaman sekarang ataupun zaman dulu masih zaman batu gitu, akan terus mengikuti dan berkembang. Ini ada roda yang terus berputar terus berputar. Nah, Mas Mbak melihat betapa pesatnya perkembangan teknologi sekarang. Kalau kita lihat di media massa, media online terutama, kita banyak melihat manusia ini mulai istilahnya itu mendewakan iptek. Seperti yang saya pernah lihat di BBC, kalau nggak salah ada di Amerika sana gereja yang menyembah Google. Terus juga di video-video di YouTube, di TikTok ada mulai orang-orang yang menyembah karakter-karakter fiksi di anime. Bahkan ada juga di Jepang yang orang-orangnya itu memilih untuk menikahi figur anime gitu. Nah, menurut Mas Mbak sekalian nih, apa nih potensinya yang dapat terjadi kalau orang-orang mulai mendewakan iptek seperti ini? Ya, aku dulu. Oke. Ya, kita semua mungkin sepakat ya kalau sesuatu hal yang berlebihan itu nggak bakal baik dan juga nggak bakal memberikan kebaikan juga. Kita memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu nggak apa-apa, karena memang teknologi itu kan banyak memberikan kemudahan bagi kita di aktivitas kita sehari-hari. Nah, kalau yang diomongin Farel tentang mendewakan, ada orang yang mendewakan iptek itu yang memang aku pernah baca juga. Ada segelintir orang yang memang dia itu kayak ketergantungan banget dan juga terlalu menuhankan apa yang namanya iptek itu. Nah,
yang aku baca waktu itu, orang-orang itu nggak cuman mendewakan yang namanya iptek, tapi juga berusaha untuk mencoba menginfluence orang banyak tentang apa yang dia pahami dan juga apa yang dia sadari tentang iptek itu. Nah, itu yang harus kita sadari. Kita harus kayak kita semua harus sadar bahwa iptek ini secara sederhana, tujuan dari iptek ini adalah untuk mempermudah aktivitas kita dan juga untuk menjawab segala permasalahan hidup kita. Jadi iptek ini bukan sesuatu hal yang perlu dipaksakan, apalagi disembah atau didewakan seperti itu. Ambil positifnya, mempermudah hidup kita, kita jadi lebih gampang melakukan segala sesuatu, bukan malah mengambil ke arah negatifnya. Jadi jangan melupakan juga tentang natural habits kita tuh sebenarnya apa, terus yang perlu kita lakukan sebagai manusia itu sebenarnya apa. Menurut aku itu aja sih, kita perlu ingat bahwa diri kita tuh sebenarnya siapa, dan yang kita lakukan sebenarnya itu apa sih untuk manusia dan masyarakat. Menurut aku gitu. Secara berpikir kita juga harus istilahnya maju gitu ya. Jangan kembali lagi kayak masa dulu gitu. Kita membuat berhala, kita sembah sendiri gitu. Simpelnya seperti itu mungkin. Sekarang sama ya, tapi bedanya Iya. di iptek. Beda bentuknya aja. Tahu posisi lah ya harusnya ya. Masuk dominance kepada anak kecil begitu. Nah, untuk di luar internet, seperti misalkan teknologi robotika. Kalau kita melihat berita akhir-akhir ini, terlebih di beberapa tempat di belahan dunia, salah satunya di perang Rusia Ukraina, itu ada penggunaan drone itu untuk menjatuhkan bom di tempat musuh begitu. Terus juga ada kabar mengenai Elon Musk yang berhasil untuk menciptakan robot bentuk manusia dan juga yang sudah self-conscious gitu, mempunyai kesadaran terhadap diri sendiri. Nah, kalau untuk teknologi seperti itu kira-kira ancamannya gimana tuh? Itu kayaknya emang nggak terelakkan ya. Seperti tadi aku mention di awal, manusia itu berubah, manusia itu hidupnya maju, dan manusia itu nggak bisa tetap di tempat. Mereka selalu merasa kurang puas dan mereka selalu merasa butuh inovasi. Dan salah satunya itu yang dampak dari kemajuan teknologi yang unexpected. Membahayakan sih. Dan itu sangat sulit untuk dipungkiri. Kalau kita bisa menghindari itu tuh susah banget. Karena sekarang kita tahu ya, manusia pinter-pinter banget, dimana mereka udah punya bayangan dan gambaran ke depan akan seperti apa. Nah, kalau menurut aku pertanyaan tadi adalah dampaknya ya. Dampaknya ya balik lagi ke diri kita sih. Kita nggak boleh lupa tentang yang kita ciptakan nanti tuh apakah menjadi malapetaka untuk orang lain atau diri kita sendiri bahkan, atau ini adalah hasil karya atau hasil ciptaan yang malah membuat banyak manfaat untuk orang lain. Kita aja di umur segini bisa menciptakan banyak hal ya, dan itu kayak kita pilah-pilah lagi apakah yang kita ciptakan nantinya itu membawa hal positif atau membawa hal negatif. Apalagi kayak AI itu kalau dimanfaatkan dengan baik akan mempermudah hidup kita, tapi kalau dimanfaatkan dengan hal yang buruk, bahkan kayaknya Elon Musk-nya pun gak akan bisa nih menandingi kecerdasan dari AI ini, karena ya emang AI ini berbahaya banget kan. Nah, jadi balik lagi tujuan dan apa sih manfaat yang akan terjadi ketika kita menciptakan hal ini, gitu aja sih. Kalau tentang dampaknya kita nggak bisa menghindari, itu memang pasti akan terjadi cepat atau lambat. Kalau gimana kita tujuannya membuat hal itu aja sih. Kalau tujuannya untuk merusak, ya pasti bisa. Kalau tujuannya untuk membantu banyak orang juga pasti bisa, tergantung pilihan hidup aja sih. Pilihan hidup, wah seperti mencari jodoh. Nah, melihat ancaman-ancaman tadi, kira-kira masih mungkin nggak sih Mas Mbak untuk mengedukasi atau melakukan ya penanaman nilai lah pada masyarakat terhadap pengembangan ataupun penggunaan iptek ini? Perihal edukasi ya pasti perlu lah, kayak
dari segala sisi menurutku, sisi keluarga, dari sisi pemerintah, dari sisi masyarakat, dari sisi individu juga itu perlu diedukasi dan juga perlu ada kesadaran diri terlebih dahulu sebelum edukasi atau sosialisasi. Karena misal sosialisasi itu udah dilakukan dari pemerintah atau dari keluarga, tapi kalau dari sisi kita sendiri belum ada yang namanya kesadaran diri perihal menyikapi iptek itu sendiri, ya pasti bakal mental apa yang namanya sosialisasi atau edukasi tadi yang diberikan gitu sih. Harus ada komplement dari diri sendiri dulu terlebih dahulu, baru bisa diberlakukan kayak sosialisasi dan edukasi dari sisi eksternalnya. Lalu untuk golden question nih, mungkin pertanyaan emasnya dari podcast pada kali ini, gimana sih cara penerapan iptek untuk kehidupan manusia ini agar pada akhirnya itu ya tidak mengancam eksistensi manusia itu sendiri? Gimana memanusiakan iptek itu sendiri? Kalau menurut pendapat aku dan menurut sepengetahuan aku, gimana cara kita memanusiakan iptek ini supaya kita nggak termakan dalam iptek itu adalah, yang pertama adalah kita harus ingat siapa kita. Kita adalah manusia, di mana manusia itu pasti membutuhkan orang lain, di mana manusia itu pasti juga punya adab, di mana manusia itu punya sopan santun. Kita harus ingat nilai-nilai dalam diri kita sampai kapanpun itu, kita harus bisa pegang sampai kapanpun itu, supaya kita punya tameng dalam diri kita sendiri, agar apapun nanti yang terjadi ke depannya kita tetap ingat siapa kita tetap ingat apa sih yang harus sebenarnya dilakukan manusia itu. Yang kedua adalah kita tahu diri bahwa misalnya kita dalam mahasiswa sekarang, penggunaan iptek apa sih yang cocok untuk kita, penggunaan iptek seperti apa sih yang dapat mempermudah hidup kita, penggunaan iptek seperti apa yang nantinya akan membawa manfaat baik, yang akan membawa sisi positif dalam hidup kita. Jadi yang kedua adalah kita tahu diri terhadap diri kita sendiri, jangan malah mendekatkan diri kita kepada sesuatu yang merugikan kita. Dan yang terakhir adalah menggunakan iptek secara secukupnya. Secukupnya ini mempunyai porsi beda-beda ya tiap orang, nggak bisa disamakan. Ada yang memang orang ini berhubungan erat dengan iptek sebagai pekerjaan atau mungkin sebagai mata pencahariannya, dan kita tidak bisa menyalahkan itu. Menurutnya dia secukupnya itu seperti ini loh, tapi menurut kita yang tidak terlalu berhubungan langsung dengan iptek, secukupnya itu seperti ini. Nah, itu punya porsi masing-masing, dimana karena kita udah mengenali diri kita tadi dan kita udah tahu diri, maka porsi secukupnya yang tercipta itu akan pas dan lebih banyak pengaruh positif yang kita terima dibandingkan pengaruh negatif. Menurut aku itu adalah cara dimana kita bisa melawan atau tetap bisa berjuang dengan diri kita melawan iptek. Menurut aku kayak gitu untuk memanusiakan iptek. Iya, kalau aku setuju juga dengan Adiana tadi. Kalau menurutku kita mengintimidasi, kita melecehkan dan juga kita menghina orang lain tapi melalui digital. Nah itu kan sebenarnya hal-hal yang bisa dihindari. Kalau di luar digital kan itu sebenarnya hal-hal yang bisa dihindari sebenarnya, karena itu kan kasat mata. Sedangkan kalau digital ini kan intinya istilahnya tidak kasat mata, apa yang kita lakukan kan enggak kasat mata gitu kan. Nah itu yang perlu kita pahami dulu, etika digital itu yang perlu kita pahami dulu. Jadi misal kita sudah paham nih etika digital di masyarakat, maka cara kita menyikapi iptek itu bakal ngalir, kita bakal bisa menyesuaikan diri di dunia digital itu sih. Baik lagi yang menurutku kita harus bisa batasin diri aja sih kayak gitu. Karena kalau kita kelewatan dalam manfaatin iptek gitu, justru seakan-akan kita yang dimanfaatin sama iptek itu sendiri. Gitu sih. Kayak Terminator nanti. Iya. Jadinya, wow. Kita dihabisi robot malah nantinya, dibantai, digenosida robot. Sebenarnya kan oke-oke aja kan memanfaatkan iptek, tapi ya tadi yang di-mention oleh Jamil, kayak tahu batasannya. Kita harus tahu kayak apa aja sih yang boleh kita lakuin dan juga nggak boleh kita lakuin. Jangan sampai iptek yang diciptakan untuk mempermudah hidup kita malah menyulitkan hidup kita secara kita nggak sadar. Iya. Diam-diam membunuh. Iya. Bahaya banget gitu ya. Baik, dengan ini maka berakhirnya sudah sesi
podcast kita pada hari ini. Terima kasih Mas Zenit. Terima kasih. Thank you Farel, thank you Jamil. Terima kasih semuanya. Terima juga terima kasih yang mendengarkan. Sampai jumpa.